Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Nah, ini kita akan meninggalkan villa yang kami huni selama 2 hari. Dan sebelum kita meninggalkan villa ini, seperti biasa, sesuai adab ya teman-teman, kita membersihkan dulu sehingga pemilik juga tidak terlalu repot ketika penghuni baru atau penyewa baru akan menyewa villa ini lagi. BTW, karena siang ini kita akan berpindah villa ke Kota Batu Malang. Dan pagi ini saya pun memulai aktivitas dengan bebenah ya teman-teman. Sebenarnya villa ini cukup nyaman buat kami karena lokasinya yang sangat dekat dengan tempat wisata yang ada di Batu Malang teman-teman. Dan yang paling dekat adalah Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan Museum Angkut serta Pasar Apung ya teman-teman. Jarak dari villa kami hanya kurang lebih 1 kilometer saja. Jadi sebenarnya dengan berjalan kaki pun kita bisa menuju ke tempat wisata, apalagi udara di Batu Malang sangat sejuk, cenderung dingin ya teman-teman. Namun karena kondisi sekarang curah hujan yang cukup tinggi, jadi alternatif membawa kendaraan atau menggunakan kendaraan seperti Grab atau Gokar sangat membantu dan bagusnya di sini jarang sekali pengemudi online cancel orderan karena jaraknya dekat atau karena tarifnya yang sangat murah. Villa Pesona Batu Residen ini kalau kalian pernah ke Malino, seperti itu ya teman-teman. Ibaratkan Pesona Batu Residen ini berada di puncak Malino dan memang hampir semua tempat wisata di Batu Malang ini berada di area puncak yang ada di Batu Malang teman-teman. Nah, kenapa akhirnya kami memutuskan untuk berpindah villa teman-teman. Jadi begini ceritanya. BTW, villa ini kami pesan via Agoda dengan hanya book selama 2 hari. Pertimbangannya, mana tahu kondisi villanya kurang nyaman atau jauh kemana-mana. Jadi kami bisa berpindah ke villa atau hotel yang lebih dekat dengan tempat tujuan kami. Dan ternyata di luar dugaan, villa ini membuat kami sangat nyaman. Selain karena udaranya sangat sejuk, juga dekat kemana-mana dan lingkungannya cukup tenang. Dan saya masih bisa beraktivitas seperti biasa selayaknya berada di rumah teman-teman. Seperti teman-teman lihat, saya masih bisa masak, beberes rumah, dan melakukan aktivitas lain di villa ini. Dengan rencana perjalanan kami kurang lebih seminggu berada di luar kota, maka bila hanya berada atau menginap di hotel dengan aktivitas terbatas, hanya makan tidur dan jalan-jalan saja, pasti akan membuat kita jenuh dan bosan. Dan ini aktivitas saya sebelum meninggalkan villa yang lama. Mengembalikan dengan kondisi bersih sebelum kita check out dari villa ini menuju villa yang baru. Dan ini sudah menjadi kebiasaan saya bila menginap di hotel, villa, atau tempat lain, wajib selalu membersihkan tempat yang kami huni atau tinggali sebelum kami meninggalkan tempat itu. Seperti yang saya katakan di awal, sebagai adab kami ketika masuk dalam kondisi bersih dan mengembalikannya pun harus dalam kondisi bersih atau kurang lebih sama pada saat kami pertama kali masuk ke tempat tersebut. Setelah tadi check out dari villa yang lama, perjalanan kami berlanjut ke Jatim Park 2 karena kondisinya hujan. Jadi kami menunggu hujan reda baru menuju ke villa yang baru kami sewa. Karena check-in pun nanti di jam 2 siang, jadi kami prepare meninggalkan Jatim Park 2 di jam setengah 2 setelah menunggu hujan reda. BTW, villa yang baru ini berada di Kota Batu atau sudah berada dekat dengan Kota Malang teman-teman. Jaraknya hanya kurang lebih 12 kilometer saja dari Kota Malang. Modalnya sama, masih berada dalam perumahan, yaitu perumahan Kanaya Residen. Atau Kayana Regency yang beralamat di Jalan Insinyur Soekarno, Mojorejo, Kota Batu, Jawa Timur. Perumahan ini cukup luas, berbeda halnya dengan villa sebelumnya. Cuma untuk objek wisata
Ini cukup jauh ya teman-teman, yang terdekat hanya ada Jatim Park 3, karena ini sudah berada di kota Batu Malang, bukan daerah puncak lagi. Awalnya kami berpikir bahwa ini adalah perumahan biasa saja atau dihuni oleh pemilik langsung. Ternyata di luar dugaan, properti di perumahan ini lebih banyak diperuntukkan untuk sewa atau dijadikan villa oleh pemiliknya untuk disewakan ke wisatawan yang akan mengunjungi objek wisata Batu Malang. Bahkan di kiri kanan kami itu dihuni hampir semua wisatawan yang berasal dari Sulawesi, teman-teman. Nah, ini kita sudah tiba di vilanya, teman-teman. Ini berada di perumahan Kanaya Regency, Blok D nomor 9. Jadi untuk area properti sendiri itu di 6 kali 15 meter. Ini ada pemberitahuan di awal untuk menjadi perhatian penghuni, yaitu dilarang untuk membawa hewan dan dilarang juga untuk merokok di villa atau di dalam villa ini. Nah, ini namanya Baturu Villa, teman-teman. Mereka punya WA, ada juga Instagramnya di Kayana Regency nomor 9 Batu Malang. Jadi buat teman-teman yang mau menyewa villa ini bisa langsung buka di aplikasi Agoda atau Traveloka. Mereka ada atau menyediakan properti di aplikasi tersebut. Nah, ini area terasnya mereka, kita masuk ke dalamnya teman-teman. Nah, ini masih kita lihat dulu area terasnya seperti ini penampakannya teman-teman. Lalu kita akan menuju ke dalam villanya teman-teman. Nah, di sini ini adalah pintu masuk ke dalam villanya. Nah, seperti ini teman-teman. Ada konsul, kemudian ada TV, lalu ada di sebelah kanan itu ada sofa bed teman-teman sama meja. Ini bisa juga dipakai buat alternatif tempat tidur ya teman-teman kalau kita membawa keluarga besar untuk mengunjungi kota Batu Malang, teman-teman. Nah, ini kita masuk ke kamar pertama dari villa ini. Jadi ini adalah kamar pertama, ada akses jendela ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat pemandangan dari dalam kamar ini. Yang ini juga menjadi ventilasi atau sumber cahaya yang ada di kamar pertama ini. Kamar pertama juga disediakan lemari. Kemudian kita menuju ke kamar mandi dari villa ini. Jadi villa ini hanya menyediakan satu kamar mandi saja teman-teman. Dan juga sudah memiliki water heater, jadi teman-teman yang tidak kuat dingin bisa menggunakan air hangat dari kamar mandi ini. Lalu ini kamar utamanya teman-teman, cukup besar, cukup lapang. Ada ranjang besar di situ, size-nya size queen 160 kali 2 meter. Kemudian di situ juga disediakan lemari sama ada rak-rak kecil. Nah, ini ruang tengahnya mereka. Di sini ada kursi santai, terus disediakan juga untuk peralatan makan. Nah, ini meja makannya teman-teman. Tersedia 2 kursi tambahan. Di belakang pun masih ada kursi juga ya teman-teman. Jadi kalau kita punya keluarga besar masih cukup lah untuk dudukannya buat kita makan bersama. Nah, di sini juga ada musala, tempat wudhunya juga tersedia, ada sabun juga. Kemudian ini dapurnya teman-teman seperti ini. Ada peralatan masaknya, kemudian kompornya juga cukup bersih. Terus ada sink untuk bersih-bersih cuci piring dan sebagainya. Nah, ini ada area jemur juga. Lalu kita ke depan lagi. Nah, ini keseluruhan dari ruangannya teman-teman. Nah, ini tadi meja makannya. Ada rice cooker juga disediakan sama pemilik propertinya. Buat yang mau santai bisa menuju ke teras balkon yang ada di depan rumah ini atau villa ini. Aksesnya dari tangga depan itu ya teman-teman.
dan juga tersedia satu carport atau parkir di villa ini.